Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Wahyu Arianten. Sebuah kisah yang berjudul Setelah Anakku Meninggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ke rumah saya saja, ujar Satria. Suraji dan Satria membantu Ngatina untuk bisa sampai di rumah Satria. Malam itu sepi. Tidak ada siapa-siapa di jalanan desa, sudah menjadi kebiasaan. Bahkan hingga sekarang, kalau sudah lewat Isya, pintu-pintu rumah sudah ditutup dan pemiliknya sudah enggan keluar rumah. Ditambah lagi hujan yang masih turun sangat deras. Hal itu semakin membuat jalanan desa sangat lengang. Nafas mereka terengah-engah di antara hujan. Malam yang seharusnya tenang malah menjadi malam yang mencekam bagi Ngatina dan Suraji, serta Satria yang untuk pertama kalinya melihat kejadian ini. Apa sebenarnya yang dia inginkan, Bu? Tanya Satria saat mereka sampai di depan rumah Satria. Apa? Derasnya hujan membuat suara Satria samar di telinga Ngatina. Yang diinginkan pocong itu apa, Bu? Tanya Satria lagi dengan suara lantang. Ibu juga nggak tahu. Pak, Bu, teriak Satria sambil menggedor-gedor pintu yang sudah dikunci dari dalam. Hal itu membuat orang tua Satria terbangun dengan raut wajah tegang. Ibu Satria buru-buru membuka pintu. Saat membuka pintu, ia terkejut mendapati Satria, Ngatina dan Suraji dengan tubuh dan pakaian yang basah kuyup. Bu Ngatina, ucap Ibu Satria. Ia melihat Ngatina sedang menggigil dan bibirnya bergetar hebat. Masuk dulu, Pak, Bu, ajak Satria. Ini ada apa sebenarnya? Nanti saya cerita, Bu. Bu Ngatina dan Pak Suraji dipinjami pakaiannya Ibu dan Bapak dulu. Kasihan mereka kedinginan, ujar Satria pada ibunya. Bu Damar dan Pak Damar, sapaan orang tua Satria. Bu Damar, tidak perlu repot-repot, ucap Ngatina saat Bu Damar memberi pakaian ganti dan 2 gelas teh hangat kepadanya. Sudah, tidak apa-apa, kamu ganti dulu, balas Bu Damar mencoba menenangkan Ngatina dengan raut wajah ibah. Sementara Pak Damar dari tadi hanya duduk diam menunggu sampai kondisi normal dan situasi tepat untuk bertanya. Satria, sebenarnya ada apa ini? Tanya Pak Damar sambil memandang anaknya Satria. Satria tampak diam. Namun Pak Damar terus bertanya dan membuat anaknya bicara. Satria hanya diam, tidak berani menjawab pertanyaan bapaknya. Sepertinya ia tidak bisa mengatakannya karena bukan haknya untuk menceritakannya. Satria melirik Ngatina dan Suraji di dekatnya, seakan memberi kode kepada mereka. Ngatina menyadarinya, tapi mulutnya masih enggan untuk berbicara. Ia masih diam, matanya membendung tangis yang hendak keluar karena menurutnya ini menyangkut sebuah aib keluarganya. Meskipun belum mengetahui kebenaran tentang dari mana pocong hitam itu berasal, tapi wajah pocong hitam itu sangat menyerupai wajah anaknya. Ci, tolong ceritakan, bisik Ngatina menyuruh Suraji saja yang menjelaskan. Suraji menelan ludah, lalu mengatakan, ada demit di rumah Pak Damar, pocong. Pak Damar bengong mendengarnya, begitupun Bu Damar. Mereka seakan tidak percaya dengan perkataan Suraji. Jangan begitu, Mas. Yang benar, saut Pak Damar. Iya, Pak, pocongnya hitam, wajahnya jelek. Pak Damar lalu menanyakannya pada Ngatina dan Suraji. Apa benar begitu, Mas, Bu? Suraji mengangguk. Ngatina pun demikian. Ngatina sebenarnya malu dengan kejadian ini. Tapi ini sudah terjadi. Kini ia dihadapkan pada sebuah kenyataan yang pahit mengenai anaknya.
tentang sebuah kenyataan jika pocong hitam yang menerornya dan beberapa warga terakhir adalah pocong hitam dengan wajah yang menyerupai anaknya Kuntoro. Sejak kejadian itu, desa Glaga geger. Berita mengenai pocong Kuntoro terus merebak dari mulut ke mulut, menyeruak ke segala penjuru desa. Bahkan setelah kabar itu meluas, banyak warga lain yang mengaku diteror juga oleh pocong Kuntoro. Para warga, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, hingga anak-anak turut berguncing. Tidak ada lagi warga yang berani keluar malam-malam setelah berita pocong Kuntoro menyebar. Malam-malam yang tenang di desa Glaga seketika menjadi sebuah malam menakutkan bagi setiap warga di sana. Setelah berita pocong Kuntoro yang berkentayangan menyebar, Ngatina lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Ngatina terlihat murung setiap hari. Ia malu. Banyak warga yang menatapnya aneh saat berpapasan dengannya. Hingga ada perkataan salah satu warga yang membuatnya menangis saat mendengarnya. Tidak hanya saat hidup, sampai sekarang saat sudah meninggal, Kuntoro masih saja mengganggu ketentraman desa Glaga. Di sisi lain, Suraji masih terus menemani Ngatina. Sempat ia pulang hanya untuk memberi kabar pada istrinya. Jika ia akan lebih lama lagi menemani Ngatina, rasa-rasanya ia semakin tidak tega meninggalkan kakaknya Ngatina di situasi seperti ini. Hingga di suatu malam, Ngatina kembali didatangi pocong Kuntoro lagi. Saat itu waktu sudah masuk dini hari, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Saat itu hawa terasa lebih panas. Beberapa kali Ngatina bangun menyeka setiap keringat yang keluar deras di badannya. Berikutnya, ia bermimpi melihat Kuntoro datang menghampirinya dengan keadaan menangis. Spontan sebagai ibunya, Ngatina bertanya kepadanya, "Kamu kenapa, Le?" Tapi Kuntoro tetap menangis. Tidak lama dari mimpinya itu, Ngatina tersentak dari tidurnya. Barusan ia bermimpi dihampiri anaknya. Kemudian saat ia terbangun, sadar di atas ranjangnya, ia mendengar suara Kuntoro yang memanggil-manggilnya. "Bu, Bu." Mata Ngatina yang langsung terbuka lebar mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal dengan perasaan was-was. Perasaan buruk kembali muncul. Sejak kejadian pertama kalinya ia menjumpai pocong hitam di rumahnya, Ngatina tidak lagi tenang saat mendengar suara mencurigakan pada malam hari di dalam rumahnya. Ngatina tidak mendapati apapun. Yang ia lihat hanyalah kamar kosong dengan lampu pijar kuning yang menyala redup di dalam kamarnya. Ngatina lalu kembali lagi memejamkan matanya, walau dengan rasa tegang yang masih ada dan membuang jauh rasa takut dan curiganya. Halusinasiku saja. Ngatina berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Tidak lama kemudian Ngatina kembali lagi terganggu. Terdengar suara pintu kamarnya berderit dan terbuka dengan sendirinya, sampai bergerak memantul dinding kamar. Hal itu membuat Ngatina bangun seketika. "Bu, aku datang. Aku kangen ibu." Disertai suara mengerang seperti orang sedang sakitan dan bau anyir yang tiba-tiba saja tercium di hidungnya. Saat itu Ngatina masih belum membuka kedua matanya. Tapi rasa takutnya sudah mulai perlahan naik. Walau sudah merasa ada yang tidak beres, Ngatina malah penasaran dengan apa yang sedang terjadi di dalam kamarnya. Ngatina menarik nafas panjang sambil mengumpulkan keberaniannya. Lalu perlahan membalikkan badannya yang sejak awal membelakangi posisi pintu kamarnya. Ia menggunakan guling untuk sedikit menghalangi wajah dan penglihatannya. Takut, tapi penasaran. Memang aneh Ngatina itu. Ngatina sedikit membuka matanya, lalu memandang ke arah pintu kamarnya. Tapi baru saja ia membuka matanya, sudah ada satu sosok berbalut kain hitam dengan wajah Kuntoro yang tengah berdiri tidak jauh dari ranjangnya dan sedang menatap memperhatikan. Jantung Ngatina seketika berdegup ketakutan. Bulu kuduknya mulai meremang. Rupanya dia datang lagi. "Bu, bangun, Bu." Sosok pocong Kuntoro terus memanggil dan membangunkan Ngatina. Suaranya lirih sambil merintih seperti menangis kesakitan. Sementara Ngatina kembali menutup matanya dengan menahan rasa takutnya yang memuncak. Ngatina diam dan menahan badannya tidak bergerak agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak ia inginkan. Cukup lama Ngatina menahan mata dan tubuhnya agar tidak bergerak. Tapi suara itu tidak kunjung lenyap. Suara pintu kamarnya kembali berderit dan membentur tembok kamar. Suara pintu itu terjadi berulang. Sementara suara rintihan itu kian menjadi terus terdengar dan semakin keras dari sebelumnya. "Bu, Bu." Dua kata ini yang terus mengisi telinga Ngatina.
Ngatina bingung. Ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dirinya, sementara badannya sudah sakit karena terus menahan tidak bergerak. Beberapa kali Ngatina mencoba membuka matanya lagi, pocong itu masih ada di dekatnya. Perasaan Ngatina berkecamuk, memohon doa agar pocong itu lekas hilang darinya malam itu. Ya Allah, jika itu benar anakku, tolong ampuni dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Jika itu hanyalah jin yang menjelma dan menyerupai anakku, tolong usir dia dari sini. Terlepas dari anaknya yang banyak dibenci karena perilakunya, Ngatina adalah orang yang dikenal taat oleh kebanyakan orang di desa. Setelah lama menahan diri dan terjebak dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba suara dan bau itu menghilang dengan sendirinya, bersamaan dengan angin yang tiba-tiba berhembus dari luar kamar. Ngatina lantas kembali sedikit membuka matanya dengan sisa-sisa keberaniannya. Ngatina bernapas lega saat pocong hitam itu tidak terlihat lagi dari penglihatannya. Keesokan paginya ada 3 orang laki-laki suruhan petinggi, atau sebut saja bagi kepala desa, mendatangi rumah Ngatina, mengajaknya untuk tahlil bersama di makam Kuntoro. Sepertinya petinggi mulai khawatir dengan keadaan warga dan desanya karena pocong Kuntoro yang terus bergentayangan. Mohon maaf Bu, sebenarnya apa yang menyebabkan ini semua bisa terjadi? Tanya salah satu di antara mereka. Ngatina menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata apa-apa, mengisyaratkan jika dia tidak tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Tadi pagi ada 2 warga datang ke rumah petinggi, mengeluhkan jika rumahnya baru saja didatangi pocong berwarna hitam dengan wajah yang mirip dengan anak ibu. Juga ada yang mengaku diganggu pocong saat sedang di pos kampling. Sontak Ngatina kaget mendengar perkataannya. Jangan sembarangan Mas. Ngatina menepis berita itu. Bu Ngatina, mari kita berdoa sama-sama, memohon agar Kuntoro diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa desa Glaga yang berkaitan dengan Kuntoro. Ngatina mengangguk. Suraji yang sedari tadi menemaninya pun turut mendoakan keponakannya. Ngatina kembali diantarkan ke rumah dengan 3 orang suruhan petinggi tadi. Bu, semoga aman setelah ini. Amin, jawab Ngatina. Ia juga berharap demikian. Beberapa saat setelah itu Ngatina terdiam. Ia merasa aneh dengan gelagat salah satu orang yang sedang mengantarnya. Pasalnya, orang itu terlihat sedang menaburkan bubuk di depan teras rumahnya. Tapi 3 orang itu sadar jika Ngatina mencurigai mereka. Saat menyadari Ngatina yang mulai curiga, 2 laki-laki yang berada di dekat Ngatina mencoba mengalihkan pandangan Ngatina dengan cara menghalangi tatapan mata Ngatina. Hal itu semakin membuat Ngatina curiga kepada mereka. Mas, kamu ngapain? Tanya Ngatina curiga saat menyadari gelagat anehnya. Kamu nabur apa? Laki-laki tersebut lantas menghentikan aktivitasnya, lalu berlagak diam seperti maling yang baru tertangkap. Enggak Bu Ngatina, jawabnya dengan wajah gugup. Rumangsamu kamu pikir aku tidak lihat? Buat keamanan saja Bu, jawabnya sambil menyeringai. Ngatina lalu menghampirinya dengan tatapan mata mendelik, lalu menatapnya sebentar, lantas langsung bertanya kepadanya. Keamanan gimana maksudmu? Jangan kamu pikir aku tidak paham, ucap Ngatina dengan nada meninggi. Ia marah dengan yang dilakukan laki-laki itu. Ngatina kemudian langsung mengusir 3 orang itu. Sudah Mas, kalau caramu begini, kalian pergi saja dari sini, ucap Ngatina sambil meraih sapu di pojokan rumahnya untuk menyapu benda yang ditabur di depan rumahnya tadi. Aku punya Gusti Allah yang bisa membantu dan melindungiku setiap harinya. Suraji diam saja melihat amarah Ngatina yang memuncak. Belum pernah ia melihat Ngatina semarah ini dengan orang. Sabar Mbak. Tidak bisa sabar. Bukan begini caranya, ini musyrik. Suruhannya petinggi kok, seperti itu caranya, tambah Ngatina. Malam itu suasana desa Glaga lebih dingin dari biasanya. Tampak ada 3 warga tengah berjaga malam di pos ronda, tempat biasa warga berjaga. Ketiganya adalah Rohmat, Tekno, dan 1 pemuda bernama Heru. Heru adalah salah satu orang yang pernah menjadi teman tongkrongan Kuntoro. Tapi
Sejak Kuntoro banyak menimbulkan kekacauan, ia memilih menghindarinya. Mereka bertiga terlihat mengenakan jaket dan mengalungkan kain sarung di lehernya untuk melindungi diri dari angin malam. Cahaya pos ronda tidak terlalu terang. Hanya ada 2 butir lampu pijar 5 watt yang cukup menerangi orang-orang yang berjaga di sana. Serta terdapat 3 buah senter yang biasa digunakan warga untuk berjaga. "Dingin sekali ya malam ini," ucap Heru. "Iya ini, padahal kemarin-kemarin tidak." "Aku tidak masalah dingin, aku hanya takut kalau Kuntoro keluar lagi malam ini." "Cangkemmu," umpat Rohmat. "Sudah beberapa orang yang ditakut-takuti Kuntoro di desa ini," kata Teno. "Kamu bicara sekali lagi, aku injek mulutmu." Rohmat semakin kesal. Teno hanya senyum-senyum melihatnya. Dengan kantuk yang mulai menyerang matanya, mereka bertiga sesekali memantau segala arah dengan senter yang mereka pegang. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut, membuat keheningan malam semakin mengental. Berbaur suara jangkrik dan suara kata-kata sawah dari sawah yang tidak jauh dari sana. Jarum pendek jam yang ada di pos ronda hampir menunjukkan ke angka 1. Pada jam ini adalah jadwal untuk patroli keliling desa bagi setiap warga yang berjaga. Rohmat yang terlihat paling berani di antara mereka bertiga mengajak Heru dan Tino untuk mulai berpatroli keliling desa. "Ayo, keliling, biar cepat selesai dan cepat pulang," ajak Rohmat, sambil membenarkan setelan kain sarungnya agar melindunginya dari udara dingin saat berjalan. "Sek, sebentar, aku ke belakang dulu, perutku mulas," ucap Heru. Rohmat dan Tino kesal, kenapa tidak sedari tadi jika ia ingin ke belakang. Kamar mandi bagi warga yang sedang ronda malam disediakan jadi satu dengan kamar mandi rumah milik salah satu warga yang berdekatan dengan pos ronda yang bernama Pak Andi. "Jangan kelamaan," tukas Rohmat kesal. Heru membawa 1 senter dari pos ronda untuk menemaninya. Letak kamar mandinya berada di luar rumah dan bersebelahan dengan rumah utamanya. Terdapat 1 sumur di depan kamar mandi yang digunakan untuk orang yang akan memakai kamar mandi. Beruntung malam itu air masih tersedia di dalam ember kamar mandi. Jadi Heru tidak perlu menimba sumur dulu. Tanpa berpikir lama, Heru melorotkan celananya dan mengeluarkan segala kotoran dari dalam perutnya. Tapi di antara beban Heru yang baru saja dikeluarkan, tiba-tiba ember timbaan sumur berbunyi. Mendengar itu, Heru lalu bertanya dari balik kamar mandi, "Siapa?" Namun tidak ada sautan dari luar. Tapi suara timbaan air terus berbunyi dan benar-benar terdengar keras, seolah seperti ada yang sengaja memainkannya. Saat itu Heru berpikir kalau mungkin saja itu Pak Andi atau keluarganya yang sedang menimba air. Tapi kok suaranya begitu? Pikiran Heru mulai kalut. Suara ember timba tidak kunjung selesai dari tadi. Heru cemas. Suara itu terus mengusik telinganya. Puncaknya, Heru mendengar dentuman keras seperti ada sesuatu yang besar jatuh ke dalam sumur. Sontak mendengar itu, Heru cepat-cepat menyudahi buang airnya. Setelahnya ia langsung keluar. Heru tidak melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah ember timbaan yang bergoyang-goyang, menggantung di atas sumur, seperti ada yang baru saja menggunakannya. Namun Heru curiga. Ia takut jika orang yang baru saja menggunakannya telah jatuh ke dalam sumur. Heru lantas bergegas melihat ke dalam sumur dengan bantuan senter di tangannya. Lagi-lagi, Heru tidak menemukan apapun di sana. Matanya mulai berkeliling mencari sesuatu. Seketika, bulu kuduk Heru meremang. Dan ketakutannya mulai muncul. Hal ini mengingatkannya pada teror pocong Kuntoro yang kerap meneror warga belakangan ini. Apa ini kelakuan Kuntoro? Batin Heru bergejolak. Ia mulai tidak tenang. Pikirannya diselimuti rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Heru ingin segera kembali menyusul Rohmat dan Tekno. Namun alangkah terkejutnya Heru saat ia membalikan badan lalu mendapati sosok yang belakangan terus menghantui warga desa Gelaga. Gusti, astagfirullah. Heru tercekat, matanya terbelalak karena dengan matanya ia menangkap sosok pocong hitam berukuran tinggi sedang berdiri menatapnya dari balik pohon dekat kamar mandi. Wajahnya bernanah, gosong tanpa kulit. Hanya ada bagian daging dalam yang sudah mengering. Kedua bola matanya melotot ke arah Heru. Heru tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya kini terpaku dan mematung. Bagaikan terbangun dari mimpi,
Heru menampari kedua pipinya sendiri untuk memastikan yang ia lihat itu nyata. Namun sebanyak ia tampari pipinya sendiri, sesakit apapun yang ia rasa, sosok mengerikan itu tetap ada di depan matanya. Tidak menghilang seperti keinginannya. Sambil mengerang ketakutan, Heru ingin cepat kabur dari tempatnya berdiri. Jika ingin keluar, jalan satu-satunya hanyalah melewati pocong itu. Tapi Heru tidak punya cukup keberanian melakukan itu. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil Rohmat dan Tekno agar menyelamatkannya. Tapi tenggorokannya seperti tersumpal dan sulit untuk mengeluarkan suara. Heru menutup matanya lalu beristighfar dalam batinnya. Karena hanya itu yang bisa ia lakukan agar tidak melihat sosok mengerikan itu. Us, buruan pergi dari sini. Aku tidak memanggilmu, Gun, ucap Heru pelan berbisik. Tapi nasib baik belum berpihak pada Heru. Di antara gelap matanya yang tertutup, ia bisa merasakan jika sosok itu malah semakin mendekatinya. Hawa panas semakin terasa di tubuhnya. Heru semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Darah mengalir cepat hingga ke ubun-ubun. Pak Tino, Pak Rohmat, tolong aku. Heru menyeret kakinya pelan-pelan menjauh ke belakang, berharap bisa menjauh dari sosok pocong yang sedang menatapnya itu. Namun tanpa ia sadari, kakinya malah mengarah ke sumur yang berada tepat di belakangnya. Bersamaan dengan tumit kakinya yang menyentuh tembok sumur, Heru merasakan hembusan angin yang terasa panas semerbak di sekitar lehernya. Sontak Heru seketika kaget dan tersentak. Naasnya, hal itu malah membuat Heru terjatuh lalu terjungkal ke dalam sumur. Ah! Teriakan Heru menggema saat tubuhnya terjun ke dalam sumur. Tolong, tolong! Pak, tolong aku! Heru berteriak menjerit meminta tolong, berharap Rohmat dan Tekno mendengar teriakannya. Namun hingga beberapa kali teriakannya, tidak nampak keduanya di bibir sumur. Beruntung Heru bisa berenang walau hanya sebatas bisa-bisa saja. Jadi berkat itu, ia masih mampu bertahan di permukaan air. Heru terus berteriak hingga sebuah suara muncul di bibir sumur. Bukan suara Rohmat atau Tekno, melainkan suara Pak Andi, pemilik rumah yang kamar mandinya ia pakai. Loh mas, sampean ngapain? Pak Andi muncul dan seketika panik melihat ada orang di dalam sumurnya. Refleks Pak Andi melempar timba yang ada di depannya ke dalam sumur. Mas, sampean pegang ini dulu, teriak Pak Andi, seraya melemparkan ember timba ke arah Heru yang tengah berenang mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Pak Andi berlari keluar rumah, mencari orang yang bisa membantunya mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Di sisi lain, Rohmat dan Tekno mulai resah karena lama menunggu Heru yang tidak kunjung selesai buang air. Itu anak berak yang dikeluarkan kotoran atau batu sih? Kok lama sekali tidak selesai-selesai? Kata Tekno kesal. Lah, ya nggak tahu, jawab Rohmat yang dari tadi hanya jalan mondar-mandir sambil menunggu Heru. Tapi keheningan malam itu terpecah saat Rohmat dan Tekno melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak minta tolong. Orang itu berlari dengan wajah panik. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Andi. Pak Rohmat, Pak Tekno, tolong! Teriak Pak Andi, sementara Rohmat dan Tekno bingung melihatnya. Gimana Pak? Itu Pak, itu ada yang tercebur di sumur rumahku, ujar Pak Andi dengan nafas yang tersegal-segal. Rohmat dan Tekno tersentak. Wajahnya yang semula santai seketika berubah panik. Pak Tek, tadi kan Heru pamit ke kamar mandi. Jangan-jangan... Ayo Pak. Rohmat dan Tekno sontak berlari ke arah kamar mandi diikuti Pak Andi. Ya Allah Gusti, Heru! Teriak Tekno saat melihat Heru berada di dalam sumur. Rohmat, Tekno dan Pak Andi lantas mencari cara mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Talinya pegang yang erat, Her, biar kami tarik dari sini, teriak Rohmat dari atas. Suaranya keras, menggema di dalam sumur. Mereka bertiga pun berusaha sekuat tenaga menarik Heru dengan katrol timba sumurnya. Tapi sialnya, baru seperempat jalan, gantungan katrol terlihat rapuh dan akan putus. Pak, kok turun lagi? Teriak Heru dari dalam. Mau putus Her, sabar dulu. Heru semakin lemas dan terlihat kehabisan tenaga berada di dalam sumur. Heru terlihat menangis sambil mengerang karena kedinginan. Heru semakin putus asa dan mulai berpikiran buruk terhadap dirinya. Pak Andi ditemani Rohmat berusaha cari bantuan, sementara Tekno bertahan menemani Heru.
Pak Andi mengetuk pintu-pintu rumah di sekitar rumahnya, berharap pemiliknya bangun. Tanpa sungkan, Pak Andi mengetuk pintu demi pintu dengan keras. "Agar cepat bangun," ujar Pak Andi. Malam itu suasana di sana terasa menegangkan dan jauh dari keheningan. Total ada 6 orang laki-laki tambahan yang membantu mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Beruntung, setelah hampir 2 jam Heru dapat diselamatkan. Tubuhnya diangkat dan ditidurkan di ruang tamu rumah Pak Andi. Pakaiannya diganti dan diberi minuman hangat agar suhu badannya kembali. Banyak warga di sekitar rumah Pak Andi terbangun karena suara ramai warga yang tengah membantu Heru. Mereka semua berduyun-duyun mendatangi di rumah Pak Andi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hingga para pemuda dan anak-anak pun ikut mengerumuni Heru yang tengah diberi pertolongan di dalam rumah Pak Andi. "Kamu kenapa, Her? Kok bisa nyebur sumur?" tanya Rohmat sesaat setelah situasi normal. "Tadi ada pocong Kuntoro," ucap Heru terbata-bata. Hal itu membuat warga yang tengah berkerumun terkejut. "Datang lagi? Ya Allah," gerutu para warga. Malam itu hampir saja ada korban jiwa akibat ulah pocong Kuntoro. 3 orang suruhan petinggi meninggalkan rumah Ngatina dengan rasa kesal dan tatapan nanar. Ketiganya adalah Suntono, Anwar, dan Joko. Karena masih siang, ketiganya memilih pulang terlebih dulu. Dan malam nanti, mereka berencana ke rumah petinggi menceritakan yang terjadi di rumah Ngatina. Siang berganti malam, Suntono, Joko, dan Anwar mulai melakukan pergerakannya dengan beranjak ke rumah petinggi desa. "Pak, sepertinya kita tidak bisa pakai cara itu. Bu Ngatina tidak terima," ucap Joko membuka percakapan di antara mereka dengan petinggi. "Lalu bagaimana? Tadi kalian di rumahnya?" tanya petinggi. "Diusir, Pak." Tidak lama dari situ petinggi memberikan secari kertas bertulis nama dan alamat seseorang. Tertulis di situ Pak Dula dan alamat lengkapnya. "Ini, cari, lalu besok pagi jemput bawa ke sini," kata petinggi. "Ini siapa, Pak?" "Ini kenalanku. Pokoknya tugasmu jemput saja dan bawa ke sini. Lakukan dulu." "Ini, bawa saja," ucap petinggi seraya memberikan kunci mobil miliknya. Setelah percakapan singkat itu, mereka bertiga pulang dan kembali melanjutkan pergerakan esok pagi sesuai arahan petinggi. Besoknya mereka bertiga datang lagi ke rumah petinggi untuk mengambil mobil. Tidak butuh waktu lama, dengan disetir oleh Suntono, mereka berangkat menuju alamat yang tertulis di atas kertas pemberian petinggi. Kurang lebih memakan waktu 1 jam agar bisa sampai di sana. "Pak, tanya alamat ini," tanya Suntono pada salah satu warga yang sedang lewat. "Oh, rumahnya Pak Dula. Iya, begini Mas," ucap warga tersebut sambil menjelaskan detail alamat yang ditanyakan Suntono. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan sebuah rumah. Rumah yang hanya terbuat dari gedek atau anyaman bambu dan beralaskan tanah merah. "Assalamualaikum." Setelah tidak beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Muncul sesosok laki-laki parubaya dengan kain sarung tanpa baju dari dalam rumah. Ia tersenyum melihat Suntono, Anwar, dan Joko. Monggo Mas, silakan duduk," ujarnya saat sambil membuka pintu. "Bagaimana Mas? Kalian dari Glaga ya?" "Loh, kok jenengan tahu Pak?" Pak Dula hanya tersenyum. Mereka bertiga heran melihat senyuman Pak Dula, seolah ia sudah tahu maksud dan tujuan mereka bertiga ke rumahnya. "Jenengan dukun Pak?" tanya Anwar tanpa berdosa. Pertanyaan itu sontak membuat Suntono dan Joko sengit. Mendengar itu raut wajah Pak Dula berubah, seperti tidak nyaman saat mendengarnya. "Ini, saya disuruh Pak Petinggi menjemput Bapak," sela Joko. Pak Dula pun langsung ke dalam kamar dan meminta mereka menunggu. Beruntung Joko peka dan mampu mengalihkan pertanyaan Anwar. "Goblok, mulutmu kalau tanya tidak ada aturan," umat Suntono pada Anwar. Tidak lama Pak Dula keluar dengan pakaian rapi. Mereka bertiga ditambah Pak Dula mulai kembali ke desa Glaga untuk menemui petinggi. Entah kenapa saat dalam perjalanan kembali ke desa Glaga, banyak menemui kejanggalan. Mulai mobil yang mengalami masalah di mesinnya hingga beberapa kali memaksa Suntono, Anwar, dan Joko turun untuk membenarkannya.
Sampai kemudian yang tiba-tiba terkunci, hampir membuat mereka berempat celaka saat melewati tikungan jalan. Sedikit cerita mengenai Pak Dullah. Dia adalah orang yang memiliki keahlian spiritual yang cukup terkenal di kalangan orang tertentu, sehingga ia sudah mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Sampai di desa Glaga, Pak Dullah dipertemukan dengan petinggi. Mereka ngobrol banyak. Petinggi menjelaskan mengenai gangguan yang mengganggu desa beberapa minggu terakhir. Tentang seorang warganya yang meninggal, lalu gentayangan menjadi pocong berwarna hitam. Saat menjelang sore dengan petinggi, Pak Dullah meminta diantarkan ke pemakaman desa untuk melihat kondisi di sana, khususnya tempat Guntoro dimakamkan. Di sana Pak Dullah merapalkan doa sambil memegang patok kayu bertuliskan Guntoro di atasnya. Petinggi dengan ketiga anak buahnya tidak tahu apa yang dirapalkannya. Mereka hanya diam dan memperhatikannya saja. Tidak lama kemudian saat cahaya matahari perlahan menghilang, mereka pulang ke rumah petinggi. "Nanti malam kesini lagi, lalu antar aku ke rumahnya," ucap Pak Dullah saat perjalanan ke rumah petinggi. "Kemarin kami diusir, Mbah," salah Joko. "Enggak, kita ke sana jam 11-an, cukup di depan rumahnya saja." Jarum pendek jam rumah petinggi sudah hampir menunjukkan angka 11. Pak Dullah bersiap ke rumah Guntoro. Kali ini petinggi tidak ikut menemani. Ia meminta Suntono, Anwar, dan Joko mengantarkannya. Malam itu desa Glaga sepi seperti malam-malam sebelumnya. Lepas Isya, suasana desa sudah mulai tampak sepi. Para warga memilih menghabiskan waktunya di dalam rumah. Cari aman, kata para warga jika ditanya kenapa cepat sekali menutup pintu rumahnya saat malam datang. "Pak, itu rumahnya, Pak," ucap Suntono. Pak Dullah menghentikan langkahnya. Sesaat setelah perkataan Suntono, mereka berhenti tepat di depan rumah Ngatina. Di sana Pak Dullah memperhatikan setiap sudut rumah Guntoro sambil sedikit berjalan di depan rumahnya. Tidak terlihat Ngatina atau Suraji di luar. "Aman, Pak," ucap Suntono. Tidak lama kemudian Pak Dullah mulai memperlihatkan keahliannya. Mulutnya komat kamit sambil menggerakkan tangannya seperti kebanyakan dukun atau orang-orang pegiat spiritual pada umumnya. Suntono, Anwar, dan Joko hanya diam melihatnya. "Itu ngapain?" tanya Anwar. "Aku sendiri tidak tahu, diperhatikan saja," ujar Suntono. Saat Pak Dullah rasa sudah beres, ia lalu mengajak langsung ke kuburan Guntoro. "Ayo lanjut," ajak Pak Dullah. Sebenarnya ada rasa takut di benak Suntono, Anwar, dan Joko karena harus mengantar Pak Dullah ke area pemakaman malam itu. Pak Dullah dengan mantap melangkahkan kakinya sementara Suntono, Anwar, dan Joko masih saling tunjuk untuk menemani Pak Dullah di depan. "Kamu aja, Jok. Kamu War. Gak mau kamu saja." "Mas, kalian itu pada ngapain? Kesini loh, laki-laki kok penakut," ucap Pak Dullah saat mendengar tiga orang di belakangnya berbisik ketakutan. Mendengar itu Suntono, Anwar, dan Joko melangkah bersamaan menyusul Pak Dullah di depannya. "Gak perlu takut, Mas," ujar Pak Dullah. Jalanan sedikit menyempit saat hampir sampai di area pemakaman. Dari kejauhan hanya terlihat dua buah lampu pijar 5 watt yang menerangi area pemakaman yang cukup luas. Mental Suntono, Anwar, dan Joko kembali menciut. Saat sampai di area pemakaman, Pak Dullah tetap mantap melangkahkan kakinya. Tidak terlihat raut muka takut sama sekali di wajahnya. Berbeda dengan Suntono, Anwar, dan Joko. Pak Dullah mempercepat langkahnya. "Mas, tetap di belakangku, jangan takut, apalagi lari. Nantinya kita juga akan punya rumah begini," ujar Pak Dullah. Kalimat yang seharusnya berisi nasihat malah semakin membuat ketiganya ketakutan. Pak Dullah semakin mendekati kuburan Guntoro. Anehnya, entah dari mana, angin tiba-tiba datang dan menghantam mereka berempat. Lampu pijar yang hanya menggantung di ujung bambu pun goyah karena hantaman angin itu. "Pak, lama tidak?" tanya Joko pada Pak Dullah. Tapi Pak Dullah tidak menjawab pertanyaannya. Berdiri tepat di samping kuburan Guntoro, Pak Dullah kembali melancarkan aksinya. Awalnya ia melakukan hal yang sama saat masih di rumah Guntoro. Saya terlewat menjelaskan terkait hal ini. Pak Dullah adalah orang yang memeluk agama Islam. Namun Islam yang dianutnya adalah yang lekat dengan adat-adat kejawen. Banyak praktek-prakteknya yang menggunakan sebuah ritual-ritual khusus
Pak Dula merupakan salah satu tokoh yang banyak dikenal oleh kalangan-kalangan tertentu berkat keahliannya dalam hal spiritual. Sesampainya di kuburan Kuntoro, Pak Dula kembali melakukan hal serupa dengan yang dilakukan di rumah Kuntoro. Mulutnya komat-kamit merapalkan sebuah mantra sambil mengelilingi kuburan Kuntoro. Sementara Suntono, Anwar dan Joko hanya menunggu sedikit jauh dari tempat Pak Dula. "Mas, bantu saya, ini pegang senternya," ucap Pak Dula. Suntono menghampiri Pak Dula lalu meraih senter di tangannya. Suntono menyenteri ke arah Pak Dula dan kuburan Kuntoro. Andai jika tidak menggunakan senter dan tidak ada dua lampu pijar di area kuburan itu, mungkin mereka seperti di dalam gua gelap. Saat itu Pak Dula membuat pagar gaib, gunanya untuk menghalangi sosok pocong itu tidak mengganggu dan bergentayangan lagi di desa. Semoga berhasil, harapan Pak Dula. Tapi ternyata usaha Pak Dula tidak dibiarkan mulus. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga menghasilkan bunyi yang terdengar di telinga Pak Dula dan yang lainnya. Terdengar banyak suara kepakan burung muncul dari arah jalan, lalu terbang berkeliling di atas area pemakaman. "Burung apa itu? Terbang malam-malam begini?" tanya Suntono, Anwar dan Joko. Pak Dula yang juga menyadarinya pun turut melihatnya. Burung itu hanya terbang berputar-putar di atas area pemakaman. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba bau amis yang sangat menyengat tercium yang entah dari mana asalnya. Pak Dula menutup kedua lubang hidungnya dengan tangannya. Sementara Anwar, Joko dan Suntono bertambah heran dan terus bertanya-tanya mengenai burung dan bau amis yang datang tiba-tiba. Feeling Pak Dula mulai merasakan tidak enak. Dia menangkap rasa yang tidak semestinya ada di sekitarnya. Dengan cermat, Pak Dula lantas melihat ke setiap penjuru area pemakaman dengan senter. "Senternya bawa ke sini, Mas." "Lihat apa, Pak?" tanya Suntono. Pak Dula tidak menjawabnya dan tetap dengan aktivitasnya yang tengah mencari sesuatu yang membuatnya merasa tidak enak. Detik berikutnya Pak Dula terkejut. Senter dan tatapan mata Pak Dula berhenti di arah jalan masuk pemakaman. Ternyata sosok yang akan ditanganinya sekarang ada di depan mata. Berbalut kain hitam kumal, matanya tajam menyala di antara kegelapan malam, menatap tajam ke arah Pak Dula. Pak Dula mencoba mendekat ke tempat sosok itu berada. Namun, sesaat setelah ia melangkahkan kakinya yang kedua, terdengar suara dari sosok itu. "Ada urusan apa kamu di sini?" tanya sosok itu. Pak Dula mengarahkan cahaya senternya ke arah sosok tersebut, lalu berkata, "Kenapa kamu mengganggu orang-orang di sini?" Pertanyaan itu dilontarkan oleh Pak Dula saat mendengar perkataan sosok pocong Kuntoro. Mendengar Pak Dula yang berbicara, Suntono, Anwar dan Joko kebingungan. "Ada apa, Pak?" tanya Joko pada Pak Dula. Pak Dula tidak menjawabnya. Hal itu membuat mereka bertingkah semakin penasaran, lalu membalikan badannya. Mereka terkejut sesaat setelah membalikan badannya, karena ternyata ada sosok pocong Kuntoro tengah berdiri menatap ke arah mereka dengan bentuk dan wajah yang menyeramkan. "Pak Dula, pocong Kuntoro, Pak Dula!" Teriakan panik mereka bertiga lalu berlari ke belakang Pak Dula. Kini mereka berempat saling berhadapan dengan sosok pocong Kuntoro. "Di sini bukan alammu, pergi kamu dari sini," ucap Pak Dula dengan suara lantang. Sosok pocong tersebut tidak menjawab. Dia hanya menatap Pak Dula tanpa bersuara. "Aku tanya kamu sekali lagi, kenapa kamu ganggu orang-orang di sini?" Sosok pocong Kuntoro itu tertawa mendengar perkataan Pak Dula. Suaranya menggelegar di telinga Pak Dula. Mendengar itu, Suntono, Anwar dan Joko seketika ketakutan. Mereka hanya bisa berdoa dengan ayat-ayat suci yang mereka bisa. "Tidak usah ikut campur," ucap sosok pocong Kuntoro. Pak Dula tidak gentar. Ia masih dalam keberaniannya dan terus melancarkan aksinya. Namun, sepertinya upaya Pak Dula belum berpengaruh terhadap sosok yang berada di hadapannya. Tidak lama setelah itu, gerombolan burung-burung yang sedari tadi berterbangan di atas pemakaman tiba-tiba turun dan terbang mengganggu Pak Dula, Suntono, Anwar, dan Joko. "Ini sepertinya suruhannya pocong itu," ucap Pak Dula sambil mengusir burung-burung yang terus mengganggunya. Cukup lama Pak Dula disibukkan dengan burung-burung yang tiba-tiba menyerangnya itu. Karena hal itu, penglihatan Pak Dula terganggu dan fokusnya teralihkan
dari sosok pocong Guntoro. Saat burung-burung itu mulai menghilang, tapi kini Pak Dula dikejutkan dengan pemandangan yang dilihatnya saat itu. Area kuburan yang semula hanya ada 4 orang termasuk dirinya dan sesosok pocong Guntoro. Namun sekarang tidak hanya itu. Puluhan pocong tiba-tiba datang dan mengelilinginya. Mata Pak Dula terbelalak saat menyadari hal itu. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Dula. Suntono, Anwar, dan Joko pun demikian. Saat itu mereka seperti maling yang sudah dikepung oleh kerumunan warga yang menemukannya. Siapa sangka yang awalnya hanya berhadapan dengan pocong Guntoro, sekarang mereka dihadapkan oleh puluhan sosok pocong yang sedang mengepung dan siap menyerang mereka kapanpun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.